Bagaimana kondisi terkini terkait pertempuran Israel-Palestina? Rekaman video yang beredar di internet memperlihatkan roket melesat di langit Tel Aviv. Beberapa saat kemudian, roket itu meledak karena dihantam rudal pencegat milik Israel. Salah satu korban roket itu klaim pejabat Israel adalah seorang perempuan berusia 50 tahun di kawasan Rishon LeZion, dekat Tel Aviv. Di kawasan pinggiran Tel Aviv, Holon, sebuah roket menghantam bus kosong, menurut juru bicara kepolisian Israel, Mikhail Rosenfeld kepada kantor berita AFP. Di Tel Aviv, sekelompok pejalan kaki berlindung dan warga lokal lainnya keluar dari restoran untuk tiarap di trotoar saat sirine dibunyikan. Bandara di Tel Aviv, Ben Gurion, sempat berhenti beroperasi akibat serangan roket Hamas. Dampak lainnya, jaringan pipa energi antara kota Eilat dan Ashkelon rusak. Roket tersebut diluncurkan setelah penghancuran Menara Hanadi di Gaza yang merupakan kantor yang digunakan oleh pimpinan politik Hamas. Beberapa jam setelah runtuh, masih belum ada laporan korban jiwa. Di sisi lain, sebuah gedung bertingkat di Gaza dihancurkan militer Israel. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyebut serangan Israel itu baru permulaan. Organisasi teror sudah terpukul keras dan akan terus terpukul karena keputusan mereka untuk menyerang Israel, kata Gantz. Kami mengembalikan kedamaian dan ketenangan untuk jangka panjang, ucapnya. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, menyatakan siap jika Israel terus-menerus menyerang. Apabila Israel ingin meningkatkan eskalasi, kami siap, dan jika mereka ingin menghentikannya, kami juga siap, kata Haniyeh dalam pidato yang disiarkan televisi. Akan ada keseimbangan kekuatan baru. Melansir Reuters, juru bicara militan Hamas di Gaza, Abu Ubaidah, juga mendorong warga keturunan Arab untuk melawan Israel. Dewan Keamanan PBB berencana menggelar pertemuan tertutup untuk membahas konflik Israel-Palestina. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 26 orang, diantaranya 10 anak-anak, tewas akibat serangan udara Israel. Lebih dari 150 warga sipil di Gaza juga disebut terluka akibat serangan Israel. Beberapa korban di Gaza itu adalah perempuan berusia 59 tahun dan putranya yang penyandang disabilitas, serta satu keluarga yang terdiri dari 3 anak-anak dan 4 orang dewasa. Konflik Israel dan Palestina kian hari kian memanas dalam beberapa hari terakhir. Serangan ratusan roket dari wilayah Gaza menghujani beberapa wilayah yang ada di Israel. Sebagai balasannya, Israel juga mengerahkan pesawat tempur F-16 dan pesawat tempur F-15 untuk menghancurkan target yang diyakini sebagai pusat lokasi peluncuran roket tersebut. Menghadapi hujan roket yang tiada henti, Israel mengaktifkan sistem pertahanan udara yang dirancang khusus dan diberi nama Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome sendiri adalah alutsista penangkis serangan udara yang mampu menjatuhkan artileri, roket, dan alat tempur lainnya dari jarak 40 km hingga 70 km. Sistem Iron Dome ini terdiri dari sistem radar dan peluncur mobile yang bisa dipindah dimanapun sesuai area yang ingin dijaga. Satu sistem Iron Dome memiliki sekitar 3-4 peluncur rudal dan setiap peluncur dilengkapi dengan puluhan rudal Tamir yang menjadi senjata andalan dalam menembak jatuh segala ancaman. Ketika ada roket yang datang, radar Iron Dome akan mendeteksi dan rudal Tamir akan segera diluncurkan ke arah roket yang mengancam tersebut. Iron Dome dengan rudal Tamirnya ini akan mengejar sasaran dan meledak persis di dekat roket tersebut hingga roket itu meledak di udara dan menjadikan roket gagal mendarat di wilayah Israel. Selama ini Iron Dome dikabarkan berhasil menggagalkan sekitar 90% roket dan artileri yang datang untuk menjadi ancaman bagi Israel. Ini membuktikan Iron Dome bukanlah sistem pertahanan udara sembarangan. Namun dalam beberapa hari terakhir konflik dengan Palestina, sistem pertahanan Iron Dome super canggih ini kewalahan. Menghadapi ratusan roket yang diluncurkan secara bersamaan dari wilayah Gaza membuat sistem Iron Dome tidak mampu menghadapinya. Dengan keterbatasan rudal-rudal Tamir yang ada pada Iron Dome tentu membutuhkan waktu untuk pengisian ulang. Celah kelengahan ini yang terlihat beberapa hari terakhir dan mampu dibaca dengan baik sehingga puluhan roket dan artileri berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam beberapa wilayah yang ada di Israel. Sistem Iron Dome kewalahan menghadapi puluhan roket yang seakan-akan datang sebagai hujan yang jatuh di wilayah Israel. Jika terus menggantungkan pertahanan pada sistem Iron Dome, jelas Israel akan segera menghadapi masalah besar. Akhirnya jalan yang ditempuh Israel adalah mengeluarkan pesawat F-16 dan F-15 untuk menghancurkan target-target yang dicurigai terkait peluncuran roket-roket tersebut. Banyak lokasi di jalur Gaza yang luluh lantak dihajar pesawat tempur modern ini. Bahkan tidak berhenti di situ saja, kabarnya Israel siap melakukan serangan darat untuk menghentikan serangan roket di wilayah Palestina ke Israel.
9 battle tank Martava milik Israel dikabarkan sudah dikerahkan untuk menghentikan serangan rudal roket dari Palestina. Tujuannya jelas, yakni menghancurkan semua lokasi peluncuran roket dan semua pihak yang terkait dengan hujan roket di wilayah Israel. Israel berharap aksi ini bisa menghentikan serangan roket yang membuat sistem pertahanan udara super canggih miliknya Iron Dome kewalahan. Iron Dome sendiri adalah senjata super canggih yang dikembangkan Israel yang bekerja sama dengan Amerika Serikat, dan kini Israel menjadi satu-satunya operator sistem pertahanan udara canggih ini. Dikabarkan rudal Tamir yang merupakan senjata utama Iron Dome ini bukan rudal yang murah jika dibandingkan dengan rudal yang diluncurkan dari Palestina. Setiap unit rudal Tamir dikabarkan seharga 50.000 US dollar Amerika atau sekitar 700 juta rupiah. Sejumlah rudal baru diluncurkan dalam pertempuran melawan rezim Zionis Israel, termasuk rudal Al-Qassam. Hal ini diungkap juru bicara sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina Abu Hamzah Sabtu 15 Mei 2021, seperti dikutip situs berita sana. Dalam perang melawan rezim Zionis, kami menggunakan rudal-rudal baru dan canggih, di antaranya rudal canggih Al-Qassam yang digunakan dalam serangan hari Sabtu 15 Mei 2021, jelasnya. Menurut Abu Hamzah, jangkauan rudal kelompok perlawanan Palestina pada Sabtu sudah mencapai Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, Sderot, dan distrik-distrik Zionis lain. Kami masih punya banyak kejutan yang akan membuat musuh kaget. Kami katakan kepada Netanyahu bodoh dan komandan-komandan militernya yang dungu, kami tunggu kehadiran pasukan darat kalian di jalur Gaza, sehingga kami bisa menunjukkan sebagian kemarahan kami kepada kalian, tegasnya, seperti juga dikutip Fars Today.